program vaksinasi COVID-19 yang pertama kali dilaksanakan pada 13 Januari lalu ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 tahun. Berbagai macam cara penerapan vaksinasi pun terus dilakukan pemerintah. Salah satunya dengan mempersiapkan instrumen protokol kesehatan baru menggunakan sertifikat vaksin. Kementerian Kesehatan RI mulai menata penggunaan sertifikat vaksinasi ini sebagai syarat pelaku perjalanan. Sertifikat vaksinasi itu rencananya memang akan digunakan untuk integrasi dengan standar protokol kesehatan yang baru. Wacana yang sempat digulirkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini pun menuai pro dan kontra. Penerapan kebijakan ini dianggap dapat mempermudah masyarakat untuk bepergian, sehingga menghidupkan kembali optimisme roda perekonomian di Indonesia. Namun di sisi lain, tampak kekhawatiran bahwa sertifikat vaksinasi mendorong penyalahgunaan dan diskriminasi di tengah masyarakat. Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi menyampaikan bahwa penggunaan sertifikat vaksin sebagai syarat bepergian bukanlah hal yang baru. Ia mengatakan kebijakan ini bisa menjadi salah satu upaya pemerintah agar dapat mencapai sasaran vaksinasi dan menjadi instrumen untuk menuju kekebalan kelompok. Tentunya kita tahu bahwa memang di awal WHO pernah mengemukakan ya adanya sertifikat vaksin untuk pelaku perjalanan. Nah, tapi tentunya hal ini bisa juga menjadi salah satu upaya kita dalam mendorong sebenarnya pelaksanaan vaksinasi ini bisa kemudian diterima oleh seluruh sasaran vaksinasi, dan tentunya ini akan menjadi salah satu juga instrumen kita kalau nanti dalam kita menuju proses kekebalan kelompok yang kita harapkan untuk kemudian orang yang melakukan perjalanan itu setidaknya sudah divaksin. Nadia pun menjelaskan sertifikat vaksin sebagai syarat bepergian akan dikaji kembali meskipun tidak dalam waktu dekat. Terkait dengan penggunaan sertifikat vaksin sebagai instrumen dalam kita melakukan perjalanan, ya tentunya kita akan melihat dan kita kaji kembali. Mungkin tidak dalam jangka waktu dekat bahwa sertifikat vaksin ini akan digunakan sebagai satu-satunya alat untuk kita melakukan perjalanan, ya karena kita tahu bahwa di situasi pandemi deteksi dini itu menjadi penting karena kan vaksin 3T, 3M itu menjadi penting. Untuk menghindari penyalahgunaan sertifikat vaksin di kalangan masyarakat, pemerintah akan melakukan mitigasi dengan menerapkan sistem QR Code yang terhubung dengan sistem aplikasi dan sistem data COVID-19. Ya, yang pasti kita harus melakukan mitigasi ya. Pertama terhadap pemalsuan sertifikat vaksin ya. Untuk itu kita sudah tahu bahwa sertifikat vaksin itu ada QR code-nya ya, yang terhubung dengan sistem yang ada di sistem aplikasi Peduli Lindungi dan sistem satu data vaksinasi COVID-19. Jadi kita bisa pastikan nanti kalau sertifikat itu palsu atau tidak dengan sistem yang ada. Menanggapi hal ini, Ketua Evaluasi Program Puskesmas dalam Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Jawa Barat, Hoirunisa pun angkat suara. Menurutnya, saat ini masih ada perbedaan pandangan terkait efektivitas vaksinasi, sehingga wacana sertifikat vaksin sebagai syarat bepergian perlu dipertimbangkan. Saat ini masih ada perbedaan pandangan terkait efektivitas vaksinasi COVID dalam mengurangi penularan penyakit ini. Sehingga masih perlu dipertimbangkan jika ingin menjadikan sertifikat COVID sebagai syarat bepergian. Karena vaksinasi tidak mencegah penularan. Ia berharap jika kebijakan ini direalisasikan dapat menjadi pendorong masyarakat untuk mau melakukan vaksinasi. Saya berharap sertifikat vaksinasi ini adalah untuk mendorong masyarakat mau melakukan vaksinasi. Dengan demikian, target pemerintah untuk melakukan vaksinasi terhadap 70% masyarakat Indonesia bisa tercapai dan herd immunitas untuk COVID bisa terbentuk.
Sementara itu, mahasiswa Ilmu Hukum UIN Jakarta Laude Jasmine menyatakan setuju dengan wacana kebijakan ini jika pemerintah dapat menjamin masyarakat yang telah divaksin bebas dari virus corona. Nah, jika alasan utama pemerintah mengeluarkan sertifikat vaksin ini adalah untuk menjamin bahwasanya masyarakat yang telah divaksin ini bebas dari virus corona dan mempunyai kekebalan tubuh sehingga tidak dapat menularkan penyakit kepada orang lain, maka saya setuju. Harapannya, pemerintah dapat melakukan penelitian saintifik dan terukur sebelum wacana ini benar-benar direalisasikan. Nurdiani Syahramasari, Hasman Hussein melaporkan untuk DMK TV.